Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sampai detik hari ini kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mengerti bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu yang hidup akan memenuhi setiap kami. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup, yang mendengar setiap seruan kami, yang tahu semua pergumulan-pergumulan kami, yang mengetahui setiap isi hati kami. Engkaulah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Pada pagi hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik, sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berikan juga kami kekuatan ya Tuhan, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam situasi dan kondisi apapun. Karena firman-Mu lah yang menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini di minggu ketiga bulan September kita masih beribadah secara online. Kita bersyukur Bapak Ibu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PGIW, kepada BPPO, PGIS Kota Bekasi, bahkan kepada seluruh penatua yang ada dan seluruh jemaat yang mendukung, yang terus mendukung dalam doa. Terima kasih, sehingga pada tanggal 13 September kemarin saya ditabiskan sebagai gembala di tempat ini. Terima kasih atas dukungan, terima kasih atas dukungan doa dan ucapan yang telah Bapak Ibu berikan, baik secara pribadi, di grup, maupun di sosial media yang ada. Terima kasih. Dan doa dan harapan saya, gereja ini ke depan akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Itulah yang menjadi visi saya untuk gereja ini, bahwa berakar, bertumbuh dan berbuah. Oleh sebab itu mari jemaat kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membuat gereja ini bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk penatua dan seluruh jemaat. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang yang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka,
"Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Ayat 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh PGI pada hari ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Sekali lagi, hidup yang menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa sebuah pohon itu ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Di belakang gereja ini beberapa tahun yang lalu ada pohon mangga yang sekarang sudah ditebang dan sekarang di tempatnya itu ruang doa di sebelah kiri atau sebelah kanan gereja kalau Bapak Ibu menghadap ke sini. Di situ ada pohon mangga dan pohon mangga ini jarang sekali berbuah. Kalau sekali berbuah, itu pun waktu berbuah waktu itu saya ingat waktu Kak Amel hamil. Jadi mungkin pohon mangganya sangat mengerti kesukaan Kak Amel waktu itu. Jarang sekali berbuah, saudara. Nah, saya juga di kampung memperhatikan bahwa pohon-pohon mangga, ini saya kasih salah satu contoh yaitu pohon mangga. Pohon-pohon mangga di kampung saya itu, semua pohonnya pasti sudah tidak bagus lagi pohonnya itu. Semua sudah dipotong-potong. Jadi di kampung saya justru aneh kalau pohon mangga itu didapatkan sangat mulus gitu pohonnya. Semua pasti dibuat penyiksaan gitu ya. Maka saya tuliskan di sini adalah bagaimana sebuah pohon bisa berbuah. Yang pertama, dilakukan pemangkasan kepada pohon itu. Yang kedua, harus dikasih nutrisi yang benar. Yang ketiga, dilakukan penyiraman bahkan setiap hari pagi dan sore. Yang keempat, dilakukan penyiksaan. Dan yang kelima, mengusir hama. Bapak Ibu bisa bayangkan pohon ini kalau dia bisa ngomong mungkin dia katakan, wah saya sudah gak kuat lagi. Mulai dari pertama saja dilakukan pemangkasan, itu sudah mulai sakit. Yang kedua, pemberian nutrisi, penyiraman, penyiksaan, pengusiran hama. Itu yang dilakukan kepada pohon mangga supaya dia bisa berbuah. Tentunya ada berbeda-beda dengan pohon-pohon yang lain.
Tetapi pada prinsipnya ada hal-hal yang sama, yaitu contohnya adalah penyiraman, pemberian nutrisi, mengusir hama. Semua pohon harus dilakukan seperti itu, Bapak Ibu. Saya melihat di Instagram ada Pak Budi, Pak Penatua Budi sekarang lagi rajin-rajinnya untuk menanam hidroponik kalau nggak salah ya, bunga-bunga di pot. Tentunya tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak pernah diberikan nutrisi. Ya, Pak Rines juga sangat rajin untuk membuat tanaman-tanaman di depan rumahnya. Dan saya percaya kalau tidak diberikan nutrisi yang baik, tidak disiram dengan baik, maka percayalah pohon atau tumbuhan-tumbuhan tertentu atau sayur tertentu tidak akan pernah bisa menghasilkan buah yang baik. Tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang Kristen, saya memulai dari yang pertama, yaitu kita harus memiliki dasar yang kuat. Nah, di dalam Matius pasal 13 sebelum sampai kepada pasal 20, Tuhan Yesus menjelaskan. Di situ yaitu bahwa dikisahkan bahwa benih yang ditaburkan jatuh ke tempat jenis tanah ada 4 macam. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, yang kedua di tanah yang berbatu-batu, yang ketiga di tengah semak duri, dan yang keempat di tanah yang baik. Nah, benih yang ditanam di 4 jenis tanah ini berbeda-beda pertumbuhan benih tersebut. Maka masing-masing benih tersebut bertumbuh berbeda-beda tergantung jenis tanahnya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, benih di pinggir jalan akan diinjak orang dan dimakan habis oleh burung. Yang kedua, benih yang di tanah yang berbatu-batu tumbuh dengan cepat tetapi segera layu dan kering karena tidak berair. Di situ dijelaskan di Injil Matius dan Markus juga. Dan tidak mendapat air di Injil Lukas. Dan yang ketiga, benih yang di tengah semak duri terhimpit hingga mati dan tidak berbuah. Di Injil Markus dijelaskan. Sedangkan yang keempat, benih yang di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Semua dijelaskan di dalam kitab Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik Bapak Ibu, dan sesuai dengan apa yang kita lihat atau yang kita lakukan ketika kita bercocok tanam. Sekarang di gereja, kalau Bapak Ibu datang ke gereja nanti di sebelah kanan, di sebelah sini, sekarang sudah ada taman di situ. David Narahegi yang telah bercocok tanam di situ, dan seluruh full timer membantu. Kita semua ikut membantu, dan taman itu dikasih nama Garden COVID-19. Bapak Ibu mungkin bisa melihat saya posting di Instagram beberapa hari yang lalu, dan butuh proses yang cukup lama sampai bunga-bunga yang begitu indah itu dapat bertumbuh dengan baik. Apa yang dilakukan? Saya perhatikan, dibeli tanah yang baik. Kalau Bapak Ibu sering membeli tanah di Bundaran 2 kalau nggak salah, di situ David membelikan tanah di situ dan disiram setiap hari, dan pada akhirnya bunga-bunga tersebut dapat bertumbuh dengan baik. Dan begitu indah pemandangan kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu bisa lihat sana. Kenapa? Bunga tersebut ditanam atau benihnya itu ditanam di tanah yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang Kristen, seseorang tidak akan pernah bisa berbuah dengan baik kalau orang Kristen tersebut tidak ditanam di tempat yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apa sih sebenarnya dasar
daripada kekristenan, yaitu tidak lain daripada Yesus sendiri, tidak lain daripada ajaran Alkitab. Maka kalau kita mau kita berbuah dengan baik, kita harus menumbuhkan kehidupan kita, menanam kehidupan kita sesuai dengan tempatnya, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita nanti akan mempelajari seterusnya Bapak Ibu bagaimana kekristenan itu, ketika kita mengatakan kita orang Kristen, sebenarnya terlihat dari apa. Nah, sebelum Tuhan Yesus masuk di pasal 20, dia sudah menjelaskan di pasal 13 bahwa pohon tidak akan pernah bisa berbuah kalau dia ditanam di tempat yang tidak tepat. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu, di yang ketiga, di tengah semak duri, dia bisa hidup, tetapi lama-lama dia akan terhimpit. Di pinggir jalan, dia akan hidup, tetapi tidak lama kemudian dia akan diinjak orang. Di tanah yang berbatu-batu, dia akan hidup, tetapi tidak bisa berakar karena ada bebatuan di situ. Nah, kita berada di mana Bapak Ibu? Nah, kita lanjutkan. Di dalam Yohanes pasal 15 juga Tuhan Yesus pernah mengatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak pada pokok anggur. Demikian jugalah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini semua sinkron ya Bapak Ibu, pengajaran Tuhan Yesus ini. Bahkan di pasal-pasal yang lain dalam Matius, Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk? Karena tidak ada buahnya. Tuhan Yesus mengatakan lebih baik dibakar saja, dimusnahkan saja karena dia tidak berbuah. Percuma Bapak Ibu kita menanam sebuah pohon mangga tetapi tidak ada buahnya. Hanya untuk tempat berteduh saja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah landasan daripada pertumbuhan kita. Tanpa kita hidup di dalam Kristus, tidak akan pernah ada buah yang baik dalam hidup kita. Tanpa kita hidup dalam Kristus, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Menyatu dengan Kristus. Menyatu dengan Kristus ini, sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Kristus. Karena kita menyatu, sehingga apa yang kita lakukan itulah yang disebutkan daripada buah-buah kekristenan. Kita tidak perlu jauh dulu untuk membicarakan buah, tetapi sekarang kita bicara soal dasar, di manakah kita ditanam? Apakah benar-benar kita sudah tertanam di dalam Kristus? Kristuslah yang memberikan pertumbuhan. Maka Paulus pernah mengatakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan, apalagi menghasilkan buah yang baik. Bertumbuh saja tidak, kalau kita tidak hidup dalam Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga browsing di internet tentang tanaman hidroponik. Ya. Di dalam tanaman hidroponik, nutrisi kalau tidak diberikan dengan baik, maka dampak kekurangan nutrisi mungkin Bapak Ibu tidak terlalu melihat karena kecil-kecil hurufnya di situ. Saya bacakan beberapa saja bahwa dampaknya itu
daun menjadi kerdil dan mati, gitu. Tulang, daun gelap, dan daun tipis. Intinya bahwa jikalau tanaman hidroponik ini tidak diberikan nutrisi yang baik, maka lama-kelamaan tanaman ini akan mati. Dimulai dari daunnya yang mulai mengering, dimulai dari daunnya yang mulai layu dan sebagainya, dan pada akhirnya dia akan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tanaman harus diberikan nutrisi yang baik, harus dibersihkan dari rumput, dipupuk, disiram dan sebagainya. Demikianlah kekristenan. Ketika kita sudah ditanam di dalam Kristus, kita harus dapat menerima nutrisi yang baik. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau setiap hari Bapak Ibu nonton YouTube tentang hal-hal yang negatif. Itu tidak akan pernah baik dalam pertumbuhan kita. Coba Bapak Ibu bangun pagi langsung melakukan hal-hal yang negatif. Apa hal-hal negatif itu misalnya? Misalnya bangun pagi terus nonton YouTube hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditonton gitu ya. Atau hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu akan menjadi nutrisi yang tidak baik. Mungkin salah satu contohnya seperti makanan lah. Kalau kita tanya kita tanya ke dokter kesehatan gitu ya. Sebenarnya makanan yang bagus untuk nutrisi itu apa sih? Nanti di situ akan dijelaskan. Kebanyakan buah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita makan hal-hal yang tidak bagus untuk nutrisi, maka pertumbuhan badan kita juga akan mempengaruhi. Dan saya mengalami hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah di dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita memasukkan pengajaran-pengajaran yang palsu, apa maksudnya pengajaran palsu? Tidak diajarkan di sini. Tidak diajarkan di Alkitab, tetapi banyak orang mengajarkan penafsiran-penafsiran yang enggak jelas. Baru kita dengar itu setiap hari, itu akan menjadi nutrisi yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau tidak dipupuk dengan baik, coba bayangkan misalnya sebuah pohon terus dikasih pupuk yang tidak sesuai dengan pohon itu. Dia nggak akan mengalami pertumbuhan, bisa jadi pohon itu akan mati. Makanan yang enak belum tentu baik buat pertumbuhan jasmani kita. Kadang makanan-makanan yang menurut kita nggak enak, itulah yang bagus buat pertumbuhan rohani kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus perhatikan nutrisi yang masuk di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang benar, yang teologi sesuai dengan pengajaran Alkitab itu masuk. Setiap hari dimasukkan, kita akan menjadi orang yang berbuah dan bertumbuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, mungkinkah orang Kristen berbuah tanpa nutrisi yang baik? Tidak mungkin. Dia mungkin akan berbuah. Pohon mungkin akan berbuah. Tapi tanpa nutrisi yang baik, bisa jadi buah itu di luarnya bagus, tapi di dalamnya busuk. Itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua kemungkinan lagi yang saya perhatikan. Bahwa jikalau tidak diberikan nutrisi yang baik, pohon itu akan mati. Lama-kelamaan daunnya mulai berguguran dan dia akan mati. Kemungkinan yang kedua adalah pohon itu hidup tetapi dia tidak berbuah. Pohon itu hidup tetapi dia tidak berbuah. Bapak Ibu bisa membuktikannya. Bapak Ibu tanam mungkin di tempat yang bagus, di tanah yang sama, Bapak Ibu bisa tanam benih yang sama, tetapi yang satu Bapak Ibu nggak pernah siram, Bapak Ibu biarkan aja, terserah mau dia hidup atau mati. Yang satu Bapak Ibu siram setiap hari, berikan nutrisi yang baik. Bapak Ibu bisa melihat perbedaan.
Bagaimana kita nanti membedakan? Bisa jadi 3 bulan ke depan, 4 bulan kemudian setelah dia sudah bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Di situ kita bisa lihat, oh, pohon ini kenapa bisa bertumbuh dan baik? Karena saya memberikan nutrisi yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita melihat film zombie, mereka hidup, tetapi sebenarnya mereka itu sudah mati. Jangan sampai kita orang Kristen seperti itu Bapak Ibu. Kita datang ke gereja hidup, memuji memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya kerohanian kita kosong, kerohanian kita mati. Maka sedikit-sedikit ada pergumulan, langsung menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika ada nutrisi yang baik, ketika pohon tersebut mengalami goncangan, maka akarnya kuat. Dia tidak akan pernah roboh. Demikianlah dalam kekristenan. Kalau kita memberikan nutrisi yang baik, kita akan bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya adalah yang kedua, buah yang manis dan bermanfaat. Inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita berbicara tentang buah-buah dalam kehidupan ini, kita tidak bisa jauh-jauh daripada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tentunya Bapak Ibu hafal semua ini, bahkan sudah dari sekolah minggu sudah diajarkan tentang Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu? Saya sudah tuliskan di situ, yaitu buah roh. Saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa bisa ada buah roh ini terhadap diri seseorang? Kenapa bisa ada kelemah lembutan? Kenapa bisa ada kasih, penguasaan diri, dan sebagainya? Kenapa? Karena dia hidup dalam Kristus. Karena diberikan nutrisi yang baik. Seseorang yang tidak diberikan nutrisi yang baik, firman Tuhan yang baik dalam kehidupannya, dia tidak hidup dalam Kristus, maka tidak akan pernah ada kasih dalam dirinya. Percayalah. Dia tidak akan pernah bisa mengasihi sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka kalau kita berbicara bahasa roh ini, kita sekaligus merefleksikan dalam diri kita. Yang pertama adalah kasih. Maka Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Di dalam Matius juga pasal 7 ayat 21, ayat yang sudah tidak asing lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Percuma Bapak Ibu kita melayani capek-capek. Percuma kita penginjilan kemana-mana, tapi kita sendiri pun tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Maka Tuhan Yesus berkata, dilanjutkan di pasal 7 ayat 2 sampai ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Bukan soal berbicara bagaimana pintarnya saya berkhotbah. Bukan berbicara bagaimana kita pintarnya bermain musik, suara kita bagus, dan sebagainya. Itu penting di dalam pertumbuhan gereja. Tetapi bukan itu dasarnya. Tuhan Yesus mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kenapa ada seseorang yang tidak bisa mengasihi dengan tulus? Kenapa ada orang yang susah sekali untuk menguasai dirinya? Kenapa banyak orang tidak setia, tidak mudah untuk mengaplikasikan kesetiaan dalam kehidupannya? Bisa jadi karena dia belum tertanam di tanah yang baik, dan orang tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang baik.
Coba Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak misalnya, Bapak Ibu kalau memberikan nutrisi yang baik, bukan hanya sekedar makanan, tetapi mengajarkan anak itu setiap hari, memberikan teladan yang baik, maka anak itu akan bertumbuh dewasa dan dia akan menjadi anak yang baik. Tapi sebaliknya, setelah anak Bapak Ibu lahir, terus setiap hari diomel-omelin, dimarah-marahin, terus orang tua tidak memberikan teladan yang baik, percayalah anak itu akan seperti itu nanti. Dia akan bertumbuh dewasa. Kenapa? Nutrisinya diberikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Tetapi kalau orang tua memberikan nutrisi yang baik, itu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan kita sebagai orang yang sudah dewasa, kita tidak perlu lagi harus orang lain memberikan nutrisi itu kepada kita. Kita cari sendiri nutrisi itu. Kita cari sendiri, kita masukkan dalam diri kita. Yaitu belajar firman Tuhan secara aktif. Saya sudah pernah menyampaikan, belajar firman Tuhan ada dua hal. Yang pertama secara pasif, yang kedua secara aktif. Secara pasif, Bapak Ibu sekarang mendengarkan saya berkhotbah, itu Bapak Ibu sedang melakukan secara pasif. Kenapa? Saya yang menyampaikan, Bapak Ibu hanya mendengar. Tetapi secara aktif, itu Bapak Ibu melakukan mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Secara aktif menggali isi dari firman Tuhan. Itulah cara kita untuk mendapatkan nutrisi. Kalau tidak, kehidupan kita akan sebaliknya daripada buah roh ini. Sudah dijelaskan di atas ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Di situ sudah dijelaskan. Kalau kita tidak melakukan buah roh, berarti yang kita lakukan adalah sebaliknya. Kalau kita tidak mau terjebak di dalam hal itu, kita harus meletakkan dasar dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita harus memberikan nutrisi yang baik dalam kehidupan kita. Kita masuk di dalam ayat yang telah kita baca tadi Bapak Ibu. Di sana ada seorang tuan yang punya kebun anggur. Dia mulai mencari pekerja-pekerja dan ada 5 grup pekerja yang dia cari pada saat itu. Yang pertama adalah yang didapat pagi-pagi benar. Itu ayatnya saya tuliskan di situ. Didapat pagi-pagi benar. Ada yang didapat pagi-pagi benar, di situ ditafsirkan bahwa jam 6 pagi. Ada yang didapat pukul 9 pagi. Itu grup yang kedua. Yang ketiga ada yang didapat pukul 12 siang. Kemudian ada yang didapat pukul 3 siang. Ada juga yang didapat pukul 5 sore. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang menjadi persoalan di ayat ini? Perumpamaan apa yang perlu kita pelajari dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini? Sebelum kita masuk ke situ Bapak Ibu, di dalam Matius 19, sebelum masuk kepada pasal 20 ini, Petrus menjawab kepada Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Ini sebenarnya kenapa salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan di pasal 20. Karena ada di antara muridnya yang menanyakan hal ini. Kalau dibahasakan sehari-hari mungkin bisa dikatakan seperti ini Bapak. Saya sudah mengikut Yesus, saya sudah tinggalkan semua, keluarga saya tinggalkan, pekerjaan saya tinggalkan. Terus setelah saya mengikuti Yesus, saya dapat apa? Bukankah sering terjadi juga dalam kehidupan kita? Saya sudah melayani, saya sudah capek-capek, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah melakukan ini dan itu. Lalu kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, terus sekarang saya dapat apa dari Tuhan? Memangnya kita melakukan itu deposit seperti di bank.
Kita masukkan uang kita lalu bunganya bertambah. Itu yang kita harapkan. Dan muncullah dalam kehidupan Petrus pada saat itu, kami telah meninggalkan sesuatu. Apa yang kami peroleh? Dan Tuhan Yesus menjelaskan di ayat di pasal 20 ini tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Mari kita mempelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah grup satu ini menjadi iri hati. Kenapa mereka iri hati? Karena yang diberikan kepada yang lain sama dengan mereka. Padahal pekerjaan yang lain bekerja lebih sedikit. Jadi tadi ada yang bekerja jam 6 pagi, ada jam 9 pagi, ada jam 12 siang, ada jam 3, dan ada jam 5 sore. Grup satu mengatakan, wah ini gak adil. Kok yang jam 5 sore juga dikasih 1 dinar? Kenapa yang jam 3 sore mendapatkan 1 dinar? Kenapa yang jam 12 siang mendapatkan 1 dinar? Kami loh dari pagi. Kami sudah datang pagi-pagi, kerja sampai sore, matahari terik. Dan sebagainya, mereka menceritakan bagaimana kesusahan mereka dari pagi. Padahal jam 5 sore datang paling bekerja cuma 1 jam, tinggal 1 jam. Tapi semua dikasih upah yang sama. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa padahal Tuhan sudah memberikan upah kepada mereka. Perlu kita ketahui bahwa yang diberikan kepada mereka sesuai janji. Bahwa Tuhan sudah mengatakan, aku akan memberikan kamu. Tuannya sudah berkata demikian. Aku akan memberikan kamu 1 dinar. Setelah selesai bekerja diberikanlah 1 dinar. Sudah diberikan upah mereka sebagaimana yang dijanjikan dari awal. Tetapi kenapa mereka iri? Mereka menganggap rendah orang lain yang bekerja lebih sedikit. Kenapa mereka iri? Bukan karena mereka tidak mendapatkan apa yang sepantasnya, tapi mereka iri kepada orang lain yang mendapatkan dia sedikit bekerja, tapi kenapa dia dapat lebih banyak. Iri hati itu seringkali bukan karena ingin lebih banyak untuk dirinya sendiri, tetapi ingin orang lain yang dikurangi bagiannya. Kalau kita lihat pada umumnya iri hati itu adalah supaya dia iri kepada orang yang punya misalnya, supaya dia juga punya hal yang mungkin dia punya lebih banyak gitu. Misalnya mobilnya yang murah gitu, mobil orang lain mahal. Dia menginginkan, dia iri kepada orang yang punya mobil mahal, supaya dia punya mobil mahal juga. Tetapi dalam konteks ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia sudah punya, tetapi sebenarnya yang dia inginkan, yang bekerja ini lebih sedikit ini harusnya jangan dikasih 1 dinar. Harusnya dikasih lebih sedikit. Maka di ayat 2 di pasal 20 dijelaskan di situ. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya mereka masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, yang datang jam 5 sore. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Setelah pembagian gaji, setelah pembagian upah, ketahuan mana yang buahnya bagus dan tidak. Yang jam 5 sore itu hanya anugerah dari tuannya. Maka tuannya mengatakan, suka-suka saya dong, mau saya kasih berapa kepada pekerja-pekerja di kebun anggur saya? Suka-suka saya. Kalau dibahasakan sehari-hari seperti itu mungkin. Kenapa kalian iri? Harusnya setelah dikasih udah pergi, sudah dikasih sepantasnya. Tetapi mereka iri hati. Itulah yang diberikan perumpamaan kepada para murid dan kepada kita semua tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini Bapak Ibu. Bahwa jangan sampai kita sama seperti orang-orang ini di grup 1 ini. Setelah kita memiliki sesuatu lalu kita iri kepada orang lain.
yang mungkin dia tidak melakukan tidak capek seperti yang kita lakukan. Dosen saya pernah mengatakan begini, Bapak Ibu. Hati-hati di dalam kalian melayani. Di dalam karakter kalian, di dalam kehidupan kalian secara pribadi. Karena jangan sampai, karena belum tentu kalian masuk surga. Bisa jadi yang orang-orang yang bersih-bersihkan di depan gereja, yang nyapu-nyapu gereja, dia masuk surga daripada kamu. Maka Tuhan Yesus menjelaskan hal itu. Ini bicara soal anugerah kepada yang datang jam 5 sore. Mereka bekerja hanya sedikit. Tidak dituliskan di sini bagaimana kinerja mereka. Tapi Tuannya pasti melihat kinerja yang datang jam 5 sore. Kenapa sampai Tuannya memberikan 1 dinar kepada mereka yang seharusnya mereka bekerja 1 hari, tetapi dikasih hanya 1 jam bekerja, dikasih 1 dinar. Tuannya pasti melihat pekerjaan yang bekerja jam 5 sore. Maka jangan pernah sombong, Bapak Ibu. Saya sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Saya sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan. Harusnya saya lebih banyak dikasih Tuhan daripada dia yang baru mengenal Kristus. Itu tidak ada perbedaan. Maka istilah-istilah yang kita dapatkan, sombong rohani, sok rohani, itu muncul di dalam kehidupan kekristenan saat ini. Tetapi intinya yang saya mau tekankan di sini adalah dari grup 1, 2, 3, 4 dan 5, ketahuan di mana di situ mereka yang buahnya bagus. Lebih ditekankan, yang datang jam 6 pagilah yang iri hati. Yang datang jam 6 pagilah yang bersungut-sungut. Iri hati tidak menuntut lebih untuk dirinya sendiri, tetapi menginginkan supaya orang lain mendapat lebih sedikit. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Mungkin kesimpulan dari iri hati begitu. Maka Matius pasal 7 dijelaskan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Tapi kalau pohonnya tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Tidak mungkin pohon tidak baik, buahnya baik. Atau tidak mungkin kita menanam mangga yang keluar nanti buahnya durian. Tidak mungkin. Maka Bapak Ibu kita harus perhatikan hal ini, bahwa kalau kita mau buah kita baik, pohonnya harus baik. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Seperti yang dijelaskan di Yohanes pasal 15 tadi. Nutrisi kita harus baik. Maka pohon baik, buah kita juga baik. Apa yang keluar dari mulut kita, perilaku kita, ada banyak hal kalau kita definisikan. Tapi intinya apa yang kita lakukan, baik itu secara omongan, perilaku kita, bersosial media dan sebagainya, itu buah kita baik. Makanya saya katakan di salah satu poin tadi, buahnya manis dan bermanfaat. Bukan hanya kelihatannya manis ya, tapi kelihatannya manis, dicicipi juga manis. Kalau hanya kelihatannya manis, itu namanya hipokrit, munafik, pura-pura baik gitu. Wah, di depan orang senyum luar biasa gitu. Tapi di belakang belum tentu seperti itu. Itu hanya kelihatannya manis. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah manis di luar, manis juga di dalam. Buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Itulah mengapa waktu PGIW kami berbincang-bincang di Bandung pada saat itu sebelum COVID-19. Ditanya, kamu pengen apa
kamu nanti suatu saat jadi gembala di gereja Pokong Pratama. 3 hal saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar, mempunyai pemahaman teologis yang benar, Alkitab, pemahaman Alkitab yang benar, dan ditanam di tanah yang subur, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, bertumbuh, pohonnya baik, dan yang ketiga itu bisa berbuah. Buahnya dapat dinikmati, baik dalam gereja ini maupun di sekitar kita. Itulah yang menjadi harapan saya Bapak Ibu, dan harapan Tuhan kepada kita, bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang berbuah. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tidak juga ada buahnya. Bagaimana supaya ada berbuah setelah bertahun-tahun pohon sudah bertumbuh, tidak ada buah, dia harus dilukai kadang-kadang. Kadang kita harus menerima banyak hal, pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita, supaya kita dapat berbuah. Belum ada kata terlambat bagi kita. Kita semua dalam proses belajar. Saya juga belajar, kita semua belajar untuk dapat memberikan buah yang baik, minimal di keluarga kita. Dan saya percaya itu akan berdampak di dalam kehidupan keluarga besar, bahkan lingkungan gereja ini. Maka yang terakhir adalah di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita semua adalah murid-murid Tuhan. Apa buktinya kalau kita disebutkan murid-murid Tuhan? Kita berbuah banyak, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hal, itulah buahnya. Ini yang dituntut oleh Tuhan sesuai dengan tema pada hari ini, menarik sekali. Hidup yang menghasilkan buah. Berarti ada hidup yang tidak menghasilkan buah, atau ada hidup yang menghasilkan buah tapi buahnya tidak baik. Tentunya yang dikehendaki Tuhan kepada kita adalah hidup yang menghasilkan buah yang baik. Bagaimana cara kita melihat seseorang orang Kristen? Seperti pertanyaan dari awal tadi, Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Amin untuk firman Tuhan.